Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi apa yang diucapkan oleh mantan Wakapolri, Bapak Ugroseno, yang menurut saya adalah pendapat pribadi dia, bukan kebenaran, tanpa data, tanpa fakta, hanya asumsi dari apa yang diucapkan oleh Rismon. Bapak Ugroseno ini memang sengaja dipakai oleh kelompok geng Panci ini untuk meyakinkan kita, masyarakat awam, tentang isu ijazah Bapak Jokowi itu. Kenapa orang-orang penting sekali bermantan Wakapolri ini dipakai untuk menekankan bahwa isu ijazah ini adalah benar? Karena di kepolisian memang terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok pendukung. Ada yang mendukung Demokrat, ada yang mendukung PDIP, ada yang mendukung Gerindra, ada yang mendukung parpol-parpol yang lain, ada juga yang mendukung Pak Jokowi. Dan orang-orang yang tidak menyukai Bapak Jokowi adalah orang-orang yang memang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi atas pesanan. Kalau memang tidak ada yang memesan, tidak mungkin kasus ini berlarut-larut. Kasus sepele, remeh, temeh, sampai seorang Wakapolri pun ikut bicara. Bicaranya ngawur, tidak berdasar, dan saya bisa bantah ini. Jadi Pak Rismon mengajukan restoratif justice. Menurut pengamatan saya selama ini bergabung sama Pak Rismon, ya. Terakhir saya diminta untuk mensosialisasikan buku Gibran Endgame, kemudian difoto bersama, ya. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Pak Rismon ini. Itu tanggal berapa Bapak foto dengan? Waktu ketemu di daerah Kuningan masalahnya. Oh, ada itu. Iya. Nah, jadi saya lupa tanggalnya. Nah, di situ saya melihat bahwa Pak Rismon juga pernah bercerita bahwa keluarganya juga dapat tekanan. Oh, ya, waktu ketemu itu. Nah, jadi beliau akan pulang kampung dulu melihat keluarganya nanti. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang mengajukan RJ. Nah, lagi-lagi dia melakukan tuduhan seperti yang dituduhkan Tifa Kurnia, bahwa keluarnya Rismon Sianipar dari barisan mereka itu karena ditekan, diintimidasi. Padahal teman-teman tahu, kalaupun saat itu Rismon berbicara kepada Bapak Ugroseno bahwa dia ditekan, adalah ditekan atas laporan yang dilakukan oleh Bang Bil dan teman-temannya. Surat keterangan kematian palsu itu yang paling membuatnya tertekan. Karena surat ini ada di Yamaguchi dan bisa dibuktikan. Surat ini akan dibawa oleh teman-teman kita itu di pengadilan. Dan ini yang tidak dimaui oleh Rismon karena dia akan menjadi salah satu pakar, salah satu peneliti yang akan tercoret mukanya karena surat keterangan kematian palsu itu. Peneliti yang tidak punya legalitas. Sebenarnya itu yang diucapkan Rismon. Kegundahan Rismon itu karena itu. Bukan karena seperti yang diucapkan oleh Bapak Ugroseno, seolah-olah Rismon ini ditekan. Siapa yang menekan Rismon? Polisi? Pak Jokowi? Pak Jokowi masih berkuasa. Kalau masih berkuasa, kalian itu sudah habis disikat. Pak Jokowi selama jadi presiden pun tidak pernah nyikat orang. Tidak pernah menghinakan orang, menistakan orang, tidak pernah menghancurkan karir orang. Pak Jokowi hanya pernah memecat menteri-menteri yang tidak bisa kerja, itu saja. Dan itu membuat kalian itu bersekutu lalu berusaha menghancurkan Pak Jokowi karena sakit hati. Sudah dipecat, nggak kepake. Ada yang jadi komisaris diturunkan, ada yang jadi menteri dipecat. Kesel kalian, marah, sakit hati, bersekutu menjatuhkan Pak Jokowi. Bersama oligarki-oligarki, mafia-mafia yang bisnisnya dijegal oleh Pak Jokowi. Karena bisnis mereka itu bisnis haram, bisnis yang mengganggu stabilitas nasional, bisnis yang merugikan rakyat. RJ ini bagi saya, tadi saya katakan sesuai dengan hukum acara pidana yang baru di Indonesia, di mana RJ ini bisa diajukan secara resmi oleh terlapor, ya kan? Tapi karena pasalnya pasal 310 dan 311 pas Undang-Undang ITE tadi, ya. Jadi terlapornya kan 8. Ya. Jadi walaupun satu yang mengajukan RJ, berarti itu sudah mengatasnamakan 8. Nah, setelah diajukan kepada penyidik kemudian menanggapi surat tersebut dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor. Dalam waktu 7 hari,
dibuat kesepakatan dengan berbagai ketentuan, ya. Misalnya ada kerugian ya ganti kerugian, ya. Tapi kalau hanya permintaan maaf. Jadi RJ ini karena barang baru sesuai dengan hukum acara pidana sangat sulit untuk dilaksanakan dengan kata-kata cukup minta maaf kemudian langsung SP3, ya. Jadi 7 hari tadi sudah dipenuhi. Kalau terjadi kesepakatan, kemudian hari ke-8 dilakukan dengan pencabutan laporan atau pengaduan. Nah, setelah diadakan pencabutan, hari ke-9 langsung diterbitkan SP3. Nah, SP3 dalam tempo maksimal 3 hari, berarti tanggal 10, 11 atau 12 hari ke-12 itu harus segera diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan pengadilan. Berarti itu sudah selesai, perkara tidak maju karena sudah ada pencabutan laporan. Jadi bukan pemulihan keadaan satu persatu dimaafkan kemudian yang lain tidak, itu tidak bisa. Rupanya Bapak Ugrosena ini ingin menggiring opini ke masyarakat bahwa RJ ini tidak bisa diberikan satu persatu kepada tersangka. RJ ini ketika mau dikeluarkan berarti berlaku untuk semua tersangka. Wah, enak banget. Wah, enak banget, Pak. Satu orang yang meminta maaf semuanya terus dapat RJ gitu. Wah, kurang ajar kalian itu. Saya tidak peduli ya. Dia ini mantan Wakapolri mungkin lebih paham tentang kasus-kasus serupa seperti itu. Saya tidak peduli, tapi ini jelas penggiringan opini. Yang saya tahu, Pak Jokowi itu mengatakan kepada saya akan maafkan semuanya tersangka kecuali 3 orang. Rismon, Tifa, dan Roy Panji ini nggak dimaafkan. Tetapi ketika Rismon datang, mungkin dengan gayanya yang memelas, atau mungkin karena dia sudah terjepit di pintu seperti tikus kejepit, Pak Jokowi muncul rasa kasihannya. Kemudian beliau akhirnya susah gitu untuk memutuskan apakah memberikan maaf karena beliau sudah terlanjur mengatakan tidak akan memberikan maaf pada 3 orang ini. Akhirnya beliau menyerahkan kasus ini kepada penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya mengurus kepada Bareskrim. Yang berhak mengeluarkan RJ atau tidak itu adalah Bareskrim. Jadi kamu, Pak, kamu tidak usah menggiring opini sesat. Sehingga nanti orang-orang akan berpikiran bahwa pemberian RJ ini karena politis. Seperti yang dikatakan Kurnia, Tifa, dan teman-teman kamu itu. Dan ini adalah penyesatan opini. Ini termasuk berita hoax yang dilakukan oleh seorang mantan Wakapolri. Konsekuensi bagi Rismon karena dia merasa bersalah terhadap kasus yang dia tuduhkan kepada Pak Jokowi, ijazah ini sebenarnya diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78.7. Apa itu? Ada 6 hal. Yang pertama, terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Kedua, pengakuan dilakukan secara sukarela. Rismon akan mendapatkan restoratif justice jika poin 2 ini terpenuhi. Dia lakukan itu karena sukarela, tidak ada yang memaksa, tidak ada unsur politis, tidak ada intimidasi. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Ugroseno, Tifa, dan juga Kurnia. Karena apa, teman-teman? Pemberian restoratif justice ini, yang pertama, membuktikan bahwa memang benar-benar Bapak Jokowi dijatuhkan harga dirinya, bahwa Bapak Jokowi sudah dihina dan direndahkan oleh orang-orang terdakwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kasus ini sudah diterima sebagai kasus pencemaran nama baik, maka pengadilan punya hak untuk memutuskan apakah benar orang-orang ini telah melakukan pencemaran nama baik. Dan ketika orang ini merasa bersalah, mundur. Saya salah, iya saya sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dia akan diberikan restoratif justice jika tidak ada yang menekannya, tidak ada yang mengintimidasinya. Kalau ternyata Pak Jokowi mengintimidasi, menekan, dan sebagainya, maka RJ tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Karena apa? Polda Metro ini juga merasa rugi memberikan RJ kepada Rismon. Polda Metro itu sama juga menepuk air di dulangan terpercik mukanya sendiri. Polda Metro menerima laporan Pak Jokowi karena sudah membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bukti-bukti yang Pak Jokowi berikan itu sudah asli semua dan diterima oleh Polda Metro. Sehingga Polda Metro juga hati-hati ketika ingin mengeluarkan RJ. Karena apa? RJ jika Rismon ditekan oleh Pak Jokowi, artinya apa? Artinya Polda Metro juga bersalah melindungi Pak Jokowi. Berarti selama ini mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, Polda Metro juga berbohong. Kong kali kong berarti memberikan RJ. Nah, inilah yang ingin diframingkan oleh si Ugroseno. Seolah-olah Polda Metro kong kali kong dengan Pak Jokowi memberikan restoratif justice untuk melindungi Pak Jokowi dari kebohongannya. Begitu. Ini sedang diframingkan, teman-teman. Janganlah kalian mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang ini. Karena Rismon ini merasa bersalah, murni karena memang dia salah, karena dia sudah memfitnah. Selama ini dia melakukan penelitian, itu bukan karena dia ini peneliti, bukan karena dia punya kepentingan dari penelitian itu, tapi karena dia ingin cari untung. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia sudah menghabiskan uang 700 sekian juta di kasus ini, tapi justru malah membuat diri dia terguncang
tersudutkan ketika diketahui bahwa ternyata ijazah dia palsu. Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu Itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Rismon. Makanya mereka ini dakdikduk semua. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka, sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Ternyata malah dirinya dikorek-korek gitu sama orang. Akhirnya harga dirinya hampir hancur sehingga dia terpaksa mengajukan RJ supaya kasus dia juga di-stop. Nah, si Panci dan gengnya ini ingin membuat framing seolah-olah Rismon ini dibayar oleh Pak Jokowi untuk meminta RJ, untuk menutup-nutupi kasus ini seolah-olah. Padahal mereka ini memang orang-orang brengsek, tukang fitnah. Kalau si Panci ini kan tidak mungkin dapat RJ, karena apa? Dia itu residivis. Kalau Rismon kan masih bisa dapat RJ. Makanya si Panci ini akan berusaha keras supaya Rismon tidak dapat RJ, supaya sama-sama masuk penjara gitu loh. Ugroseno mendukung itu. Otomatis Ugroseno kan juga ingin supaya mereka ini bareng-bareng masuk penjara gitu loh. Aduh, bodoh lah itu. Terima kasih.